saudara menjadi bendahara umum. Dalam struktur kepengurusan itu biasanya dekat antara ketum dan bendum, antara ketua, bendahara dan organisasi mahasiswa. Nah, pertanyaan saya pada saudara semua, dari kemarin saudara membeberkan keterangan termasuk peran-peran dari terdakwa Anas Urban sebagaimana yang kami sangkakan di dalam dakwaan. Pertanyaan saya, sebenarnya apa alasan saudara mau membuka kasus terdakwa Anas Urban untuk memberikan keterangan secara jelas dan juga masih keterangan-keterangan yang lain yang relevan? Sebenarnya apa alasan saudara? Jadi saya yang begini Pak, nggak ada niat saya untuk buka Mas Anas atau siapapun di kasus apapun. Tapi saya pernah melakukan kesalahan yang mungkin menurut saya cukup besar. Saya ada niat memperbaiki untuk diri saya dan keluarga saya khususnya. Di dalam perjalanan saya ada ketemu beberapa orang kiai yang membuat saya harus membuat pilihan, apakah kalau saya bicara ini jujur akan kena beberapa orang-orang yang cukup dekat sama saya, cukup baik, bisa dibilang suka duka sama-sama waktu dulu, semuanya dilewatin sama-sama walaupun semuanya terjadi sampai hari ini. Tapi niat saya hanya satu hari ini, nggak ada mau niat kenakan siapa-siapa. Saya hanya mau ngomong jujur saja, apa adanya, karena saya bukan takut sama Yang Mulia, nggak ada. Saya nggak takut sama Mas Anas ataupun pengacara, nggak takut sama JPU atau KPK, enggak. Saya hanya takut nanti di halam masyar saya nggak bisa ngomong, mulut saya yang ngomong itu semua alat peraga yang ikut dalam perjalanan ini semua. Itu saja. Jadi kenapa saya hari ini ngomong apa adanya, karena niat untuk memperbaiki dikit dari atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Itu saja, tidak ada niat apapun kepada siapapun, nggak ada niat jahat kepada siapapun. Itu aja Pak CPO. Kalau di dalam dunia hukum itu kan ada terminologi justice collaborator, jadi pelaku yang bekerja sama. Apakah maksudnya saudara sebagai pelaku juga ingin bekerja sama dengan penegak hukum gitu maksudnya? Iya, saya sebagai pelaku, saya ingin bekerja sama dengan penegak hukum dengan yang benar, tanpa ada niat nambah-nambahin atau mengurang-urangin, apa adanya, seperti itu. Seandainya saudara dinyatakan keterangan saudara itu tidak benar, bohong, apakah saudara tetap pada keterangan yang sudah saudara berikan? Demi Allah, keterangan saya benar dan dapat saya pertanggungjawabkan, dan saya tetap pada ini. Saya tidak pernah besok A, besok B, enggak. Tetap seperti inilah omongan saya sampai manapun. Dan itu saya sudah 7 kali jadi saksi, dan seperti ini omongannya nggak pernah berubah. Terima kasih Matis, sedikit dilanjutkan oleh tim video yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Najarudin. Terkait masalah multi-years yang tadi saudara sampaikan, ada pertemuan antara Pak Anas dengan Pak Agus Martowardoyo, gitu ya. Apakah saudara masih ingat kata-kata yang disampaikan? Ya, kata-katanya bahwa soal proyek Hambalang itu ada hambatan, terus ada juga proyek yang lain seperti EKTP, waktu itu juga ada kendala, ada beberapa proyek yang disampaikan. Tapi soal ini ada, waktu itu Pak Agus Marto bilang ada dokumennya, tapi karena
dijelaskan bahwa ini proyek mercusuar ini. Nah, waktu itu disuruh mengusulkan kembali dan disetujui. Oke, ini keterangan saudara ya, di poin 115 katakan ini. Perubahan jawaban nomor 101 ini. Pada saat itu saudara Nur mengatakan, Pak, di meja Bapak ada dokumen yang belum ditandatangani. Kemudian saudara Agus Martoyo, apa itu Mas? Saudara menjawab, dokumen tentang surat permohonan kontrak mendesis untuk proyek Hambalang. Saudara Agus menjawab, oh ya benar, malah kemarin Pak Sudi Silalahi memerintahkan saya sambil marah-marah, yang meminta saya untuk segera mengeluarkan surat persetujuan multijes untuk proyek Hambalang. Saudara Mas, tolong ya Pak, karena itu proyek nasional biar lancar semua urusannya. Ya. Ada seperti itu ya? Ya, memang seperti itu kata-kata. Ada ya, gitu ya. Kemudian terkait masalah roadshow. Terkait masalah roadshow, apakah saudara kenal dengan yang namanya Hutomo? Tomo. Tomo ya. Ya, waktu sebelum Mas Anas jadi ketua umum, dia salah satu tim sukses, tapi setelah Mas Anas jadi ketua umum, dia asprinya Mas Anas. Oke. Terkait masalah Hutomo sebagai asli tadi, terkait masalah roadshow, apakah saudara tahu terkait masalah penyiapan dana-dana itu? Kalau mau roadshow, penyiapan dananya semua diajukan oleh koordinator kemana lokasi mau kita roadshow. Nanti yang mengeluarkan itu Eva sama Rahmat. Kalau Tomo dia lebih banyak pada ngurus bus untuk kalau waktu DPC datang ke Jakarta untuk dibawa ke Bandung. Apa maksudnya Mas Anas setelah jadi ketua umum kalau ke daerah, nah itu memang Tomo yang ngurusin. Kunjungan kerja ke daerah ya? Ya itu setelah jadi ketua umum. Ini keterangan saudara di poin 126 ini. Dapat saya jelaskan pasangan saya tentang Hutomo Agus Sekti, atau disebut Hutomo Sudirkut. Hutomo Sekti merupakan asisten pribadi saudara Adnum dan terdaftar di DPP Partai Demokrat sebagai aspri dan menjadi honor DPP Demokrat sebesar 5 juta. Tugas saudara Hutomo sebagai aspri sebagai berikut: mengurus kas-kas dalam rangka kunjungan kerja ke daerah sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah. Dan saudara Hutomo bertugas menerima VV dari calon bupati dan calon gubernur terkait dengan terbitnya rekomendasi Partai Demokrat untuk ketua umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum. Pada saat Kongres Partai Demokrat kedua di Bandung 2010, Hutomo bertugas untuk menjemput para ketua DPC DPD yang mendukung saudara Anas Urbaningrum di Bandara Suta agar tidak direbut oleh kandidat lainnya. Ya itu maksudnya sewaktu menjemput itu belum jadi ketua umum. Nah, waktu posisi dia sebagai aspri, Mas Anas sudah jadi ketua umum. Tiap mau ke daerah ngajukan kas itu antara 300 sampai 500 juta. Untuk apa? Acara sosial yang Mas Anas kalau ke daerah waktu jadi ketua umum. Gitu. Itu kasnya diambil dari mana kalau kasnya? Dari DPP, kas yang dikumpulkan dari VV proyek. Kalau yang rekomendasi ini, fitur ini juga ada juga ini? Ya ada, itu dari DPD, DPC, karena orang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, nah itu ngasih fee. Oke. Kemudian terkait masalah ini kan untuk uangnya kan banyak ini. Ya, terkait banyak. masalah penyimpanan uang, apakah di ruangan Pak Anas itu punya brankas yang digunakan untuk menaruh uang? Ya, kalau waktu jadi ketua fraksi ada berangkasnya, berangkas ketua fraksi. Terus di ruangan bendahara fraksi ada 2 berangkas. Terus waktu pas mau persiapan kongres ada berangkas di Senayan City. Waktu setelah jadi ketua umum ada ada berangkas di ruangan ketua umum. Terus ada berangkas di sekretariat bendahara. Itu. Bukan, ini kan Pak Anas kan sebagai ketua fraksi itu kan sudah ada kendaraan sendiri nih. Tapi di ruangan Pak Anas sendiri? Ya, di ruangan Mas Anas sebagai ketua fraksi ada ada berangkas. Oke. Di ruangannya Mas Anas ketua fraksi ada berangkas. Ada berangkas tersendiri? Ada. Kemudian, apakah saudara pernah mendengar istilah Gen SBY? Nah itu ada, waktu itu Adu sebagai asprinya Mas Anas, Bu Berta, sama ada beberapa orang-orang itu membuat semacam ya masalah Gen SBY, tapi lebih tahu itu karena dilaporkan langsung ke Mas Anas. Saya hanya waktu itu membantu anggarannya saja untuk mereka menjalankan konsep-konsep itu.
Itu Gen SBY itu apa sebenarnya? Ya maksudnya setelah SBY nanti habis ini 2014 siapa generasinya. Waktu itu teman-teman yang geng-gengnya Mas Anas itu, orang-orangnya Mas Anas ingin bahwa gen SBY itu adalah maksudnya nanti diteruskan oleh Mas Anas. Maksudnya generasi penerus SBY Mas? Iya maksudnya itu. Oke. Kemudian apakah saudara pernah mendengar hotline advertising yang dimiliki oleh Subiakto Trio Sudarso? Ya waktu itu setelah Mas Anas jadi ketua umum, kan ini waktu itu persiapannya untuk menjadi calon presiden kan harus ada IO yang mengawal dari awal. Waktu itu ada pilihannya, pertama Pak Biakto sama ada kawan-kawan waktu itu Mita apa semua mau ngambil hotline, tapi di tengah jalan tidak jadi diambil hotline-nya, ya, yang dipakai diputuskan IPAM gitu. Kemudian ini terkait masalah, pernahkah saudara diperintahkan untuk membakar data-data dokumen? Yang kapan itu? Kalau habis kongres ya habis data-data yang Sebentar rekan dari penyiar TV, kiranya lampunya jangan dimatikan, jangan dihidupkan, sudah dimatikan, mengganggu. Silakan. Waktu habis kongres, setelah diklarifikasi Mas Anas berapa anggaran yang habis dari pos mana saja, dari Eva, dari kantor Permai Group direkturnya keuangannya Yulianis, terus dari Mahfud, terus dari Munadi, dari Fahmi, setelah dicek semua berapa biaya pengeluarannya, berapa sisa uang, Mas Anas bilang suruh hapus semua, bakar semua dokumen. Kapan itu perintahnya untuk itu? Setelah habis kongres. Ya, saya juga dipanggil, saya jelaskan semua uangnya habisnya berapa, dari mana, semua dokumen harus dihapus. Ini ya, ini keterangan saudara di poin 51 ya. Angka saudara kan siapa yang berkas mengumpulkan dana tersebut dan melakukan dana yang digunakan untuk deklarasi saudara pada tanggal 15 April 2010 tersebut. Jawabannya adalah dapat saudara berikut. Pengumpulan dana dilakukan oleh saudara Eva dikomunikasikan kepada saya dan saudara Anas belum. Saudara Eva hanya mencatat dan mengeluarkan uang atas perintah dari saya dan saudara Anas atas perintah saudara Anas melalui saya. Kemudian di poin bawahnya ini, pencatatan dan pembukuan dan put lebih banyak oleh saudara Eva dan breakdown direktur saudara Rahmat. Laporan catatan tersebut yang diserahkan oleh saudara Eva ke saya. Berikut prestis sebelum saya meninggalkan Indonesia. Kejemput beberapa setelah saudara Rosa ditangkap oleh KPK. Saya dipanggil oleh saudara Anas ke kantor Ketua DPP Partai Demokrat. Saudara Anas memerintahkan saya agar membakar semua dokumen yang ada di DPP dan fraksi Partai Demokrat yang bersih transaksi keuangan, baik kepentingan politik saudara Anas dan apapun. Dan saya diminta memastikan semua dokumen yang berada di kantong-kantong keuangan saudara Anas akan dibakar. Saya juga diminta untuk mengambil dana sebesar 5 miliar dari Mahfud Suroso untuk dikasihkan kepada saudara Eva. Dari saudara Eva diminta untuk diserahkan berdasarkan Mustafa sebesar 4 miliar untuk membereskan media. Dan sebesar 1 miliar digunakan untuk biaya pengacara Rosa dan untuk pilihan mobil saudara Jafar Hafsah, Ketua Fraksi Partai Demokrat. Ya itu setelah jadi ketua umum, pas Rosa baru ditahan, langsung saya dipanggil Mas Anas di DPP. Ada saya, ada Sa'ad Mustafa, ada Mas Anas. Mas Anas nanya gimana permasalahannya, gini saya bilang saya kan baru pulang dari Malang, istri saya kebetulan lagi umroh. Saya terus dia jelaskan ini perintahnya ambil semua dokumen keuangan baik di praksi, DPP, bendahara, terus kantong-kantong bisnis semua dibakar, jangan ada yang disisakan. Terus disuruh siapkan uang 5 miliar. Untuk apa? Antar ke Saan supaya Saan memberes-beresin media. Itu uangnya diantar semua dikirim. Sama seperti PHP itu. Oke, terkait kemudian saudara akhirnya pergi keluar negeri. Ya. Apakah ada perintah dari Pak Anas? Coba cek. Jadi ceritanya itu waktu itu pagi-pagi ke Cikeas. Waktu di Cikeas ketemu sama ketua dewan pembina sama pengurus yang lain,
dijelaskan, nah terjadilah ada keributan karena saya membuka, kalau memang itu ini Pak yang terima anggaran, terima yang main proyek itu ini, saya bilang. Nah karena buka kayak gitu jadi ribut besar waktu itu. Saudara ke Cias lapor Pak SBY maksudnya itu? Ya, lapor. Nah, lapor, ada Mas Anas, ada pengurus yang lain, semua udah dijelaskan, terjadilah. Waktu itu beliau marah, mukul meja beberapa kali. Habis itu saya mau ke DPR, menghubungi media, saya mau press conference, saya mundur dari DPR dan saya mundur dari bendara umum dan semua mau saya buka. Nah, Mas Anas bilang, udah ente diem aja, udah ente terbang ke Singapura, ente tenang-tenang dulu. Nah, udah habis itu saya bilang, enggak Mas, saya besok, enggak ente berangkat hari ini. Ya, itulah saya berangkat ke Singapura. Pada saat saudara berangkat ke Singapura, itu apakah saudara sudah dicekal oleh imigrasi? Belum. Belum ya? Belum, baru beberapa hari kemudiannya saya dicekal. Tapi terus saya di Singapura, ada Rahmat datang ke Singapura atas perintah Mas Anas. Terus ada beberapa teman-teman yang lain juga datang. Nah, karena kalau yang di Singapura saya nggak gitu paham. Jadi yang Rahmat yang ada orangnya Mas Anas di sana, ada Pak Tony, ada Garrett, apa semua itu orang-orangnya Mas Anas. Nah itu sih ngurusin saya. Apakah ada perintah jangan pulang dulu? Ya. Ketika di Singapura itu? Iya, Rahmat datang ke Singapura, jangan pulang dulu, di Singapura dulu. Nanti sampai nunggu pemerintahan baru ganti, kayak gitu. Oh, itu nih. Kemudian terkait masalah Kongres di Bandung ya. Ketika ke Bandung, saudara sore berangkat nih, sore berangkat ke Bandung, kemudian paginya mau rencana ke Cikias lagi. Betul seperti itu ya? Yang hanya nggak jadi itu? Saya ke Bandung tuh saya, Mas Anas, sama Bang Joni sama supir saya si Aan. Nah mobil waktu itu lagi hujan, nah, sampai di Bandung. Nah, terus besoknya malam kita rapat, diputuskan bahwa besok mau pagi ke Cikias ketemu sama timnya di Malarangeng, mau sama SBY. Nah, tapi ternyata nggak jadi. Apakah akhirnya Pak Anas dan Pak Fahmi tetap ke Jakarta? Tetap ke Jakarta. Aturannya Fahmi, Mas Anas, sama Saan. Tapi karena saya bilang, loh Mas, kalau Saan ke Jakarta, terus yang ngurusin registrasi DPC siapa? Saan diturunkan di tengah tol. Oke, tadi kan sebenarnya sudah. Ini yang saya dengan masalah uang. Apakah pada saat itu ke Jakarta, Pak Anas dan Pak Fahmi itu akan mengambil dana atau uang? Ya, katanya ngambil uang dari ada itu bantuan lagi dari orang lain, tapi uang itu saya nggak pernah tahu dan nggak pernah terima. Ya, ini kan keterangan saudara ini di poin 63 ini terkait masalah pertemuan di poin bawah. Semua tim sus dengan Anas kembali ke Bandung, namun saudara Anas dan Subhan tetap meluncur ke Jakarta untuk bertemu dengan mantan Direktur Gudang Garam. Ya, betul. Mukanya bekas terbakar. Untuk menerima dana sebesar 10 miliar di Ritz-Carlton Pacific dan menerima dana dari Haritano sebesar 500 ribu dolar Amerika sebagai hasil gade pertambangan emas milik Anas di Sulawesi Tenggara yang diserahkan dari saudara Bagindo Fahmi. Ya betul, itu ceritanya Fahmi ke saya, tapi uang itu tetap dipegang sama Mas Anas sama Fahmi, nggak diserahkan waktu di Bandung, itu nggak ada. Jadi tetap dipegang di kantong bisnisnya Fahmi. Saya nggak diserahkan. Yang diserahkan Fahmi itu sama saya ada 120.000 itu dari proyek pengadaan kapal yang di Polri 72 miliar yang diurus oleh Fahmi. Oke, kemudian ini terkait proyek-proyek yang dikerjakan yang akhirnya mendapat fee ya. Yeah. Ini kan tadi saudara juga menyerahkan berkas ke Majelis Hakim dan ada ke kami juga, dan juga ada dalam BAP saudara di poin 15. Yeah. Ini proyek-proyeknya ya. Proyek Merpati tahun 2010 sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Misal proyek saja intinya ya. Kemudian proyek EKTP 2010-2013 sebesar 5,8 triliun. Yeah. Proyek gedung pajak
proyek gedung kantor pusat pajak Ya, 2,7. 2,7 triliun. Ya, Oke. Proyek PLTU Kalimantan senilai 2,3 triliun. ya betul. Oke. Proyek PLTU Riau itu 1,3 triliun. Ya betul. Proyek diklat Mahkamah Konstitusi 196 miliar. Ya betul. Proyek gedung Mahkamah Konstitusi 300 miliar. Ya betul. Proyek refinery unit RU 4 Cilacap sebesar 930 juta dolar Amerika Serikat. Ya betul. Proyek pembangunan PLTS di Kementerian SDM tahun 2007 sampai 2010 Ya betul. sebesar 1,7 triliun. Ya, Proyek Hambalang senilai 2,5 triliun. ya, Proyek Wisma Atlet 198 miliar. ya. Itu ya, yang saudara katakan fee-nya itu sampai dengan 18% itu ya. Itu proyek-proyek yang berjalan dari masa nas ketua fraksi dan sampai menjadi ketua umum. Tapi proyek yang dipakai untuk menjadi ketua umum itu lebih banyak pada proyek universitas, rumah sakit, itu semua yang saya jelaskan juga semua di BAP secara jelas dan detail. Universitas mana aja, rumah sakit mana aja, semua ada di situ, departemen mana aja, Oke. di kamar bisnis mana aja, semua jelas dan Itu detail. sudah ya. Kemudian kemarin kan saudara mengatakan itu kan bersama-sama dengan Anas itu kan sejak 2005 ya, Iya. yang dari Bali ya. Ya. Kalau saudara kenal sendiri dengan Pak Anas sejak kapan? 2004. 2004 sudah kenal ya. Ya. Tahun 2004, bagaimana kondisi kondisi keuangan atau perumahan yang saudara tahu terkait dengan Pak Anas? Ya, biasa aja. Rumahnya itu seperti apa? Pernah nggak saudara datang ke rumahnya? Oh, sering. Sering. Rumahnya hanya yang di Duren 3 satu rumah itu aja. Sudah 3 itu satu. Kalau yang sebelum awal-awal kan kemarin kan Pak Saan Mustafa mengatakan bahwa dulu pernah ngontrak rumah. Saudara tahu ketika Pak Anas dulu ngontrak rumah? Kalau itu saya belum. Oh, tidak tahu. Tahunya yang sekarang ini ya? Ya, yang hanya satu rumah kotak itu aja yang Duren 3 itu sama mobilnya, mobil Camry tahun 2000 berapa gitu atau tahun 9 Oh, iya. ya gitu. Duren Sawit ya? Maaf, Duren 3 keliru saya. Iya, ya. Duren Sawit. Kemudian terkait masalah kompensasi ya, kompensasi terkait masalah tim relawan ya, tim relawan ini ada di poin 83. Apakah yang menjadi pengurus DPP Partai Demokrat itu apakah semua pendukungnya Pak Anas atau ada juga pendukung dari tim Pak Andi maupun Pak Marzuki? Yang pasti semua tim relawan Mas Anas, tim inti ya, itu semua masuk jadi pengurus harian, baik pengurus harian DPP terbatas dan pengurus harian DPP. Semua masuk. Kenapa timnya Pak Andi Malarang yang masuk juga dan timnya Pak Marzuki masuk juga? Karena timnya Pak Andi Malarangeng mengumpulkan uang dari DPC yang kita kasih uang itu dibawa dan katanya mau bahasanya dulu mau diledakkan ke media. Supaya tidak jadi seperti itu dan tidak jadi ribut, karena mereka memang sudah megang amplop yang kita serahkan yang ada isinya duit dolar itu mereka pegang. Jadi kalau ada DPC kita kasih 15.000, mereka 2 kali lipat, barang buktinya mereka pegang. Itu mau disampaikan ke media. Jadi supaya yang waktu itu terbangun ke opini media bahwa Kongres Demokrat terjadi kongres yang demokrasi betul dan baik di mata pencitraan media, supaya itu tidak rusak, itulah terjadi makanya kompromi. Ya. Kemudian ini di poin itu juga selalu menerangkan bahwa timnya Pak Marzuki dan Pak Andi Malarangeng memegang bukti CCTV ada pembenaran dana kepada ketua DPD oleh tim sukses pemenangan Anas. Iya, tadi bukti uang, bukti CCTV semua ada. Ada di situ juga ya. Kemudian tadi kan sudah saudara terangkan terkait masalah kompensasi yang diberikan kepada Pak Saan segala macam. Itu tadi kan belum detail. Mohon saya bacakan yang mulia detailnya mulia. Ini di poin 83.
Kompensasi itu diberikan oleh saudara Anas berupa jabatan dan materi sebagai berikut. Kompensasi yang diberikan saudara Anas, saya dan tim ses kemenangan antaranya juga masuk di pengurus DPP Partai Makassar, juga menjadi bendahara umum Partai Demokrat. Saudara San Mustafa itu menjadi wasekjen dan dana $20.000 Amerika Serikat. Umar Asal ditunjuk menjadi kepala divisi bencana alam dan dana $50.000 Amerika Serikat. Saudara Mikael Watimena ditunjuk menjadi ketua Departemen Perhubungan dan dana $50.000 Amerika Serikat. Engineer Sonda ditunjuk sebagai wasekjen. Pasar Sukardi ditunjuk sebagai Departemen Perdagangan. Saudara Helas ditunjuk sebagai wakil sekretaris Departemen Perdagangan dan dana $20.000 Amerika Serikat. Sudewo ditunjuk sebagai wakil sekretaris divisi organisasi dan dana $75.000 Amerika Serikat. Sultan Batugana ditunjuk sebagai ketua Departemen Equine. Jafar Hafsah ditunjuk sebagai ketua Departemen Kesra. Yosef ditunjuk sebagai ketua divisi keanggotaan dan dana $50.000 Amerika Serikat. Beni Garman ditunjuk ketua Departemen Kepolisian dan dana $25.000 Amerika Serikat. Saudara Dasrul Jabar ditunjuk sebagai ketua Departemen Kejaksaan dan dana $20.000 Amerika Serikat. Rahmat ditunjuk sebagai wakil direktur eksekutif dan dana $50.000 Amerika Serikat. Nirwan Amir ditunjuk sebagai wakil bendahara umum. Almarhum Azimah Said ditunjuk sebagai ketua Departemen Perhubungan. Munadi Herlambang ditunjuk sebagai wakil sekretaris Departemen Olahraga. Saudara Depasek ditunjuk sebagai ketua Departemen Olahraga dan dana $50.000 Amerika Serikat. Nova ditunjuk sebagai ketua Departemen Kesehatan. Betul itu? Ya, betul. Ini Nova, saya jarang mendengar nama Nova. Nova ini siapa ini? Kok ditunjuk sebagai Departemen Keuangan ini? Departemen Kesehatan. Nova itu waktu di Kongres itu ada koran yang dibagikan di semua hotel pemenangan Mas Anas. Waktu itu dijelaskan di koran itu bahwa waktu itu saya tanya, kan saya terima korannya, saya bawa ke Mas Anas, Mas ini ada koran seperti ini yang bunyinya bahwa Nova Rianti adalah istri kedua Mas Anas. Terus Mas Anas ini gimana Mas? Dibilang Mas Anas amankan semua korannya yang di depan hotel-hotel pemenangan itu. Seperti itu. Terkait masalah Duta Citra Laras, apakah saudara tahu itu PT itu? Ya itu perusahaan pemenang proyek-proyek Alkes. Kalau terkait Hambalang, saudara tahu yang subkonnya itu adalah PT itu? Oh, PT Duta Citra Laras. Iya. Nah, itu PT yang subkon untuk ngambil fee dari proyek Hambalang. Duta Sari Citra Laras. Tahu itu sebagai subkonnya itu yang mengerjakan mekanikal itu? Iya, itu bukan kerja mekanikal, itu hanya untuk menerima fee. Menerima fee saja. Sedikit yang mulia, rekan-rekan. Sedikit menambahkan. Sudah menyambung dari pertanyaan rekan saya bahwa berkaitan dengan dana-dana pada waktu kongres, kan saudara sudah menyampaikan bahwa itu sebagian dari dana-dana yang sudah saya sampaikan itu. Dari beberapa saksi yang telah diperiksa menyatakan bahwa sebagian korwil-korwil itu istilahnya urunan atau patungan untuk dana-dananya, apa sudah tahu itu? Kalau waktu itu mereka bilangnya seperti itu, syukur alhamdulillah. Tapi yang faktanya, kan saya bilang waktu yang kejadian di Sultan, saya bilang uangnya nanti terima di Bandung saja, di PC-nya nggak mau diberangkatkan, sampai ribut. Jadi menurut saudara itu tidak benar atau bagaimana? Tidak benar, semua sudah pasti tidak benar. Dan
nanti kompensasi proyek-proyeknya juga ada. Nanti saya ceritakan sama penyidik biar teman-teman koordinator itu bukan hanya terima uang tapi juga ada kompensasi proyek-proyek yang mereka kelola. Kemudian selanjutnya berkaitan juga dengan dana itu, apakah karena kan saudara sebagai panitia juga ya pada saat Kongres Partai Demokrat itu, apakah pada saat itu saudara Munadi Herlambang juga duduk panitia? Munadi Herlambang tidak, masuk hanya di tim sukses. Tim sukses. Ya karena Munadi Herlambang tidak masuk pengurus DPP waktu periode sebelumnya. Yang bisa masuk di pengurusan panitia rata-rata orang yang masuk di pengurusan DPP sebelumnya. Kemudian dari keterangan saksi dari Adikarya Saudara Arif dan Teguh Bagus itu pernah menyampaikan bahwa ada aliran uang-uang yang dikeluarkan PT Adikarya yang diserahkan kepada Munadi Herlambang. Apakah sudah tahu digunakan untuk membayar hotel? Ya tahu, tapi kan untuk bayar hotel cuma 500 juta. Iya, tapi apakah itu memang benar ada aliran-aliran uang itu? Iya benar itu. Saudara. Kemudian tadi saudara menyampaikan bahwa pengangkatan kompensasi sebagai pengurus partai. Apakah ini juga berkaitan dengan jabatan saudara sebagai bendahara umum? Apakah ada peran terdakwa di sini? Ya, saya jadi bendahara umum masalah. Kami dari CPU sementara cukup majelis kami serahkan kepada. Baik, kalau begitu majelis akan melanjutkan. Majelis Saudara. boleh izin minum. Oh ya, silakan. Saya start untuk terdakwa minum. Untuk saksi. Cukup. Start dicabut sidang. Baik, majelis lanjutkan pertanyaan. Saudara tadi mengatakan kenal dengan terdakwa itu tahun 2004. Ya. Ya. Di mana pertama kali kenal? Di kantor KPU. Di kantor KPU. Pada saat itu Saya pertama kali ketemu di Hotel Sultan, tapi Mas Anas waktu itu bilang yang memfasilitasi teman